Aku memejamkan mata saat dia semakin mengikis jarak antara kami. Puk, tangan yang tadinya menangkup kedua pipiku turun, dan malah salah satunya mendarat di dahiku. Dasar mesum, sudah 2 kali ya kamu ingin kucium, hahaha. Dia tertawa renyah, membuatku malu luar biasa. Belum waktunya sayang, bisiknya di telingaku dengan bibirnya yang menempel. Membuatku merinding dan kembali merasakan getaran aneh yang membuatku melayang. Siapa yang mau dicium? Kenapa sih kamu suka ngaco begitu? Aku sampai mau nangis rasanya saking malunya. Apa dia sengaja mempermainkanku? Sudah 2 kali loh dia seperti ini, Hua. Aku menangis kejar dalam hati saking malunya. Hei, kamu kecewa? Baiklah sini biar abang cium. Dia kembali mendekatkan wajahnya. Dengan sadar, aku meraup wajah mesumnya itu, jangan mimpi. Ketusku, rasa kesal masih mendominasi. Dia berdecak, kesal sepertinya. Aku lapar, ayo temani aku makan. Meraih tanganku dan menggenggamnya. Tapi, segera ku tepis dengan kasar. Aku masih marah. Duh masih merajuk rupanya, gara-gara tidak abang cium. Dia tergelak, kamu jangan ngaco deh, aku tidak begitu. Godaannya membuat hatiku kesal saja. Hahaha, lagi-lagi, dia tertawa. Apa dengan menggodaku moodnya semakin membaik. Dasar Maudian, tadi saja menyeramkan seperti hantu. Nah sekarang, tidak bisa berhenti tertawa. Aneh, aku sudah makan di rumah tadi, jawabku ketus. Tapi jujur saja, aku memang sudah makan tadi di rumah. Cek, tapi aku belum makan. Lagian lihat saja badanmu itu, kurus dan datar seperti tripleks, pasti kamu kurang makan kan? Ujarnya sambil meneliti tubuhku dari atas sampai bawah. Dasar tidak sopan dan sungguh menyebalkan. Apa perlu dia bicara seperti itu padaku? Kamu sungguh tidak sopan ya Tuan Azam, bicara seperti itu padaku. Ujarku ketus, dengan mata yang menatapnya kesal. Apa dia tidak melihat, kalau aku ini seksi, langsing, padat berisi. Meski, ukuran dadaku memang tidak besar sih. Sepertinya, dia berkata jujur. Tapi, tidak perlu juga kali bicara terlalu terus terang begitu padaku, aku kan bisa sakit hati. Apa dia tidak punya perasaan? Aku mengepalkan tanganku kesal. Aku kan cuma berkata jujur, kenapa marah? Raut wajahnya polos seolah tidak berdosa. Aku menghembuskan nafas kesal, menatapnya dengan tatapan jengkel. Boleh tanya, berapa usiamu? Tanyaku, kutebak antara 26 atau 28 tahunan. Kenapa? Tanyanya heran, ya ampun raut herannya sungguh tampan dan menggemaskan. Lagi-lagi, dia membuatku terpesona. Sayangnya, sikapnya sungguh menyebalkan. Berapa? Ketusku. 30 tahun, jawabnya malas. Apa? Setua itu ternyata. Tapi kok masih ganteng banget ya, sama sekali tidak kelihatan usia 30-an. Bahkan, rasanya kalau dia memakai seragam SMA pun masih cocok-cocok saja. Aku terpana. Hei, kenapa? Apa ada yang salah? Tanyanya. Dia meneliti tubuhnya sendiri dari atas sampai bawah. Kamu kelihatan sudah usia 40-an. Bohongku sengaja, bisa besar kepala dia kalau aku bilang, dia tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Apa? Benarkah? Dia terkejut, tapi cuma sebentar saja. Karena setelahnya, dia kembali tersenyum cerah. Kamu wanita pertama yang mengatakan hal itu. Para wanita yang bertemu denganku, biasanya selalu bilang kalau aku masih cocok pakai seragam anak SMA, hahaha. Dia tertawa renyah. Kenapa senang begitu disebut tua? Tidak tahu saja, kalau sebenarnya aku juga menyebutnya muda dalam hati. Kamu memang berbeda, ujarnya lembut, selembut cotton cheesecake kesukaanku. Wah, ini adalah nada bicaranya yang paling lembut yang pernah aku dengar. Aku berteriak dalam hati.
Ayo temani aku makan, mulai lagi dengan ajakan makannya. Aku memutar bola mata malas, aku beneran sudah kenyang. Kenapa? Takut gendut? Aku tak masalah jika kamu jadi gendut sekalipun, ujarnya sungguh-sungguh. Aku terpana, apaan nih orang? Membuatku baper tingkat Dewi saja, jangan seperti itu nanti aku bisa salah sangka. Ceritku dalam hati, cek, lama, desisnya, sekarang sudah masuk ke mode dinginnya lagi. Dia menarik pergelangan tanganku dengan lembut, dan menuntunku masuk ke sebuah ruangan yang ternyata ruang makan. Duduklah, dia memundurkan kursi lalu mendorongku pelan, agar aku duduk. Aku pun akhirnya duduk, dengan hati berdebar kuat. Baru 2 hari aku bertemu pria sok kuasa ini, tapi dia sudah membuat hatiku kebat-kebit tidak karuan. Padahal, yang ketemu Dion selama bertahun-tahun saja, aku masih biasa-biasa saja. Tapi dia, kenapa bisa membuatku seperti ini sih? Sungguh aneh. Aida Sadaar, teriakku dalam hati, aku sampai beberapa kali menggelengkan kepalaku untuk mengusirnya dari otakku. Ada apa? Dia menatapku dari tempat duduknya. Kenapa dia memilih duduk di sampingku sih? Bisa kan di kursi kosong lainnya, agak jauhan gitu. Jangan sampai jatuh cinta Aida. Kamu itu hanya dijadikan istri pura-puranya saja. Pelampiasan. Lagi-lagi aku menjerit dalam hati. Aku segera membuat batasan pada hati ini, agar aku tidak sampai jatuh cinta padanya. Hei kamu kenapa bengong, dan terus menggelengkan kepala sih? Tanyanya, kali ini dia menangkup kedua pipiku dan menatapku lekat. Pipimu memerah, apa kamu sakit? Tanyanya, memegang dahiku. Tidak panas, ujarnya dengan mimik heran. Aku segera menepis tangan satunya yang masih menempel di pipiku. Tidak tahu apa kalau dialah penyebabnya. Aku sedikit pusing, mungkin lapar, jawabku asal, dan bodoh. Lapar, bukankah tadi bilangnya kenyang? Dia tersenyum geli sepertinya. Aduh, aku sampai lupa. Untung saja, dia tidak membahasnya lagi. Makanlah, menyodorkan piring yang sudah dia isi dengan nasi dan berbagai lauk. Terima kasih, ucapku. Aku baru ngeh. Ternyata begitu banyak makanan yang terhidang di meja makan. Mungkin, aku tadi sedikit melamun. Makanlah yang banyak, tidak perlu malu padaku. Dia tersenyum, lalu memimpin doa sebelum makan, kemudian kami makan dalam hening. Gila, ini makanan enak-enak banget. Dan tanpa tahu malunya, aku makan dengan lahap. Aku terkejut, saat dia menatapku dengan bibir yang tersenyum lebar. Jangan-jangan dia dari tadi melihatiku seperti itu, sungguh memalukan. Raungku dalam hati, ada apa? Tanyaku, pura-pura biasa saja. Padahal wajahku sudah terasa memanas saat ini. Kamu lagi makan aja lucu, hehehe. Dia tertawa, aku mendengus sebal, jadi dia menertawakanku. Nanti selesai makan, aku mau mengatakan sesuatu kepadamu. Dia menatapku dengan serius. Aku mengangguk, tanpa berkata-kata. Jadi penasaran juga, kira-kira dia mau bilang apa ya. Makan pun selesai kami sudah menghabiskan makanan kami. Dia kenapa suka sekali menggenggam tanganku sih? Lagi-lagi, dia menggenggam tanganku dan menuntunku ke sebuah ruangan. Mungkin ini adalah ruangan santai, ada karpet bulu terbentang lebar tanpa motif, warna coklat. Bahkan saking tebal bulunya, saat aku menginjakkan kakiku di atas karpet itu, rasanya kakiku hampir tenggelam ke dalam bulu halus dan lembutnya. Catat, aku sudah melepas sepatuku ya tadi, saat masuk ke penthouse ini. Dan menggantinya dengan sandal rumahan yang sudah Azam sediakan. Aku naik ke karpet ini, setelah melepaskan sandalku terlebih dahulu. Kamu duduk aja di sini dulu ya. Aku tinggal sebentar mau ngambil sesuatu di kamar, ujarnya. Dia pergi, setelah aku mengangguk. Karpet ini nyaman sekali, dasar aku kampungan. Makiku dalam hati. Aku duduk santai lesehan, lalu aku mulai merebahkan tubuhku. Nyamannya. Aku tersenyum lebar, merentangkan kedua tanganku dan memejamkan mata.
Mumpung Azam sedang pergi dulu. Aku merasakan ada seseorang yang sepertinya sedang menatapku. Memang sudah insting manusia yang biasanya bisa merasakan saat ada seseorang yang sedang memerhatikannya. Aku segera membuka mata, ternyata benar saja ada seseorang yang sedang menatapku lekat. Dia adalah Azam. Dia berdiri tepat di sampingku, menatapku lekat dengan tatapan yang aku tidak tahu artinya. Aku gelagapan, dan hendak berdiri. Tapi tiba-tiba saja, dia membungkuk dan tersenyum jahil. "Kamu ngantuk?" tanyanya, membuatku malu saja. Apalagi, dia semakin membungkukkan tubuhnya. Membuat wajahnya begitu dekat denganku, tatapan matanya mengunci mataku. Aku menahan napas, saat dia semakin mengikis jarak di antara kami. Dan, brok, dia malah terjatuh dan menimpa tubuhku. Aduh, pekikku kaget luar biasa, apalagi tubuhnya yang tinggi, tegap itu begitu berat menimpa tubuhku. Entah refleks atau sengaja, tapi dia mencuri ciuman pertamaku. Bibirnya menempel tepat di bibirku, bahkan dia memagutnya sebentar saat aku sedang mengangas saking kagetnya. Lalu, dia menggulingkan tubuhnya ke sampingku. Kami segera bangkit, dan membenarkan posisi duduk kami. Untuk sesaat, kami terdiam tanpa suara. "Maaf, aku tidak sengaja," dia berkata tanpa melihat ke arahku. Aku menoleh ke arahnya sekilas. Dari samping, aku bisa melihat rona merah di wajahnya. Apa dia juga benar-benar malu? Tapi, tadi bukankah dia malah curi-curi kesempatan? Dek, dia menoleh ke arahku, seketika kami saling memalingkan wajah. Kami merasa canggung untuk sesaat. Oh ya, aku ingin menyerahkan ini. Dia berdiri, dan mengambil sebuah paperback, lalu menyerahkannya padaku. "Ini apa?" tanyaku heran. "Lihatlah," jawabnya dalam mode dingin. "Ish, dasar Maudian. Sekarang udah berubah aja ke mode dinginnya." Aku mengambil paperback yang dia berikan, lalu membukanya. Isinya ternyata tasku yang waktu itu tertinggal di klub. Kok ada padamu?" tanyaku heran. Aku menyuruh orang untuk mengambilnya. Jawabnya masih dalam mode dingin, tapi ada senyuman tipis dari bibirnya. "Oh, terima kasih," aku berkata tulus dari dalam hatiku. Dia mengangguk. "Ayo aku antar pulang, sudah malam," ujarnya sambil berdiri dan duluan meninggalkanku. Kenapa aku kesal dengan sikapnya ia? Tidak mungkin aku suka dia kan? Tidak, aku berteriak dalam hati. Aku segera bangkit, dan berjalan dengan cepat mengikutinya. "Tuan Azam," panggilku. Dia menoleh dengan mata menyipit. "Tuan?" tanyanya pelan, dengan nada tidak suka. "Kita belum menikah, aku bingung harus memanggilmu apa," jawabku jujur. Kulihat, dia mengembuskan nafas kasar. "Baiklah, ada apa?" tanyanya. "Apa ini semacam pernikahan kontrak?" tanyaku ingin meyakinkan. Dia menatap lurus manik mataku dengan lekat dan dalam, membuatku sedikit gemetar. Apalagi, tatapan matanya sedingin es. "Apa kamu mau seperti itu?" tanyanya dingin. Kok jadi aku yang seolah menginginkan ini sih? Aku bingung juga pada akhirnya. "Bukankah ini kemauanmu?" jawabku ketus, tak suka dia seolah lempar batu sembunyi tangan. Kan dia yang waktu itu menawariku nikah dengan bayaran mahal, kalau bukan nikah kontrak, apa namanya itu? Kesal rasanya aku. Kalau begitu, ayo kita buat kontraknya." Dia berkata dingin, memintaku menunggu di ruang tamu. Lalu, dia sendiri pergi ke kamarnya. Setelah hampir 20 menit, barulah dia keluar dari dalam kamarnya dengan membawa secarik kertas. "Itu apa?" tanyaku penasaran dengan kertas yang ia bawa. "Kontrak pernikahan," jawabnya, masih dalam mode dingin. "Bacalah." Dia memberikan kertas itu padaku. Aku menerimanya, dan terkejut dengan isi kontraknya itu. "Apa ini? Ini sungguh merugikanku," pekikku kesal. "Poin mana yang membuatmu rugi?" tanyanya dengan seringai di bibirnya. Bagaimana aku tidak marah coba, isi perjanjiannya hanya 1 poin inti saja.
Pihak pertama adalah Azam Prakasa dan pihak kedua adalah Aida Sarah. Poin 1. Pihak kedua harus patuh kepada pihak pertama setelah menikah, yaitu Azam Prakasa. Dan tidak boleh membantah ataupun menolak semua yang diinginkan suaminya, Azam Prakasa. Poin kedua, Azam Prakasa atau suaminya akan memberikan nafkah sebagaimana suami menafkahi istrinya. Ditambah, uang lebih yang tidak terbatas. Sesuai keridoan sang suami. Perjanjian macam apa ini? Gerutuku, di novel online yang sering aku baca rasanya tidak ada yang semacam ini, dasar gila. Aku ngomel-ngomel tidak karuan, kesal padanya. Dia hanya tertawa mengejek. Poin 3 malah makin gila menurutku. Poin 3, jika pihak kedua melanggar janji maka harus mengganti rugi dengan mencarikan istri baru yang wajahnya dan sikapnya sama persis dengan pihak kedua. Memangnya ada? Aku kan gak punya kembaran. Rutukku dalam hati, andai pun ada yang mirip, mana ada yang karakternya sama persis, ini mah kayaknya modus dia aja. Cibirku kesal rasanya. Kalau begitu, nggak usah nikah aja. Ujarku berapi-api. Caranya, dia menatapku dingin. Ya, batal. Jawabku yakin. Berani bilang pada paman dan bibimu. Tanyanya masih dingin. Berani. Jawabku lagi, kali ini tidak yakin. Benarkah? Dia tersenyum sinis. Tentu. Jawabku lagi, dengan malas. Aku sudah memikirkan kemungkinan ini. Kali ini dia mendekatiku. Mau apa? Aku terkejut, apalagi melihat raut wajahnya yang aneh. Dia menatapku lekat dan dalam. Keringat tiba-tiba saja meluncur dari sekujur tubuhku. Dia semakin mendekatiku, dan aku takut. Sangat takut sekali. Dia mulai